mau jelasin mengenai ancaman militer dan ancaman non-militer. Jadi sebenarnya apa sih arti dari ancaman militer itu? Jadi ancaman militer itu merupakan penggunaan kekuatan fisik atau senjata yang dilakukan oleh suatu negara atau suatu kelompok untuk mengancam kedaulatan suatu wilayah. Nah, untuk karakteristiknya, kalau ancaman militer dia itu bersifat konkret dan terwujud, dan dia menggunakan kekuatan fisik atau senjata secara langsung. Lalu ancaman non-militer itu apa? Ancaman non-militer itu merupakan kebalikan dari ancaman militer, di mana ancaman non-militer ini tidak menggunakan kekuatan fisik atau senjata secara langsung, melainkan dia menggunakan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Untuk ancaman non-militer biasanya untuk dampaknya dia itu akan terlihat pada jangka waktu yang lebih panjang. Sekian, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan ancaman non-militer di bidang sosial budaya. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya itu merupakan potensi gangguan yang bisa mengganggu stabilitas, keutuhan, dan kemajuan negara yang berkaitan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat. Ancaman ini tidak menggunakan fisik, melainkan hanya berkutat pada nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah westernisasi. Westernisasi ini merupakan sebuah perubahan pola kehidupan yang dimana seseorang itu mengikuti gaya kebarat-baratan, mulai dari gaya berpakaian, berbicara, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan ancaman karena tentu saja dengan meniru budaya kebarat-baratan kita akan melunturkan jati diri kita sendiri, yang dimana itu akan berdampak kepada identitas bangsa dan negara. Esther, kamu from where? Anya 여러분 야르. Actually, ayo mau ke kampus deh begini. Lu mau kemana? Gue want to go ya back to home lah. Yes, I do. Okay, no thanks. Yeah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer di bidang teknologi informasi. Jadi ancaman ini adalah suatu bentuk tindakan atau peristiwa yang mencuri, merusak, atau bahkan bisa mengganggu sistem, data, serta infrastruktur teknologi informasi. Nah, untuk contoh dari ancaman ini itu adalah cyberbullying. Nah, jadi cyberbullying sendiri itu adalah salah satu bentuk perundungan yang dilakukan di media digital. Contohnya itu seperti media sosial, platform chat online, platform game, maupun platform-platform lainnya. Jadi untuk cyberbullying ini tujuannya itu untuk menyakiti, menindas, maupun mempermalukan seseorang secara sengaja dan berulang kali. Ya, di sini saya Gabriel akan menjelaskan tentang apa itu ancaman non-militer di bidang kesehatan. Ancaman non-militer di bidang kesehatan merupakan segala bentuk gangguan, bahaya, atau tantangan yang tidak berasal dari kekuatan bersenjata atau militer, tetapi mampu mengganggu keamanan, ketahanan, dan stabilitas suatu negara maupun masyarakat. Bidang kesehatan menjadi salah satu sektor yang sangat rentan terhadap ancaman jenis ini karena menyangkut langsung keselamatan jiwa dan kualitas hidup penduduk. Ancaman ini tidak terlihat seperti serangan bersenjata, tapi dampaknya bisa lebih luas dan lebih bertahan lama. Misalnya pandemi COVID-19 yang membuktikan bahwa ancaman kesehatan dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, bahkan sistem pertahanan negara sekalipun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu bentuk-bentuk ancaman non-militer atau apa saja bentuk-bentuk ancaman non-militer yang ada di bidang kesehatan. Yang pertama ada di wabah dan pandemi penyakit menular. Penyakit menular seperti flu burung, SARS, Ebola, HIV atau AIDS, dan COVID-19 dapat menyebar cepat dan memengaruhi jutaan orang. Pandemi tidak hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga menghentikan roda perekonomian, kemudian mengganggu sistem pendidikan, serta menciptakan ketakutan sosial. Yang selanjutnya ada di penyakit tidak menular, penyakit kronis seperti kanker, diabetes, hipertensi, terus ada stroke dan penyakit jantung kini menjadi penyebab kematian terbesar di dunia.
gaya hidup modern yang tidak sehat seperti pola makan buruk, kurang olahraga, stres, serta konsumsi rokok dan alkohol itu dapat memperburuk kondisi ini. Kemudian yang ketiga ada di kekurangan gizi dan masalah stunting. Masalah gizi buruk, stunting, dan malnutrisi masih menjadi ancaman di negara berkembang, termasuk Indonesia. Anak-anak yang mengalami stunting berpotensi memiliki kemampuan kognitif rendah, kemudian tubuh tidak berkembang optimal, dan produktivitas rendah di masa depan. Selanjutnya yang keempat ada di bioterorisme dan penyalahgunaan bioteknologi. Ancaman ini datang dari penggunaan mikroorganisme yang berbahaya yang disengaja untuk melemahkan lawan, misalnya penyebaran virus atau bakteri mematikan. Meskipun bukan perang terbuka, bioterorisme dapat melumpuhkan negara dengan cepat. Keterbatasan, kemudian yang kelima ada di keterbatasan layanan kesehatan. Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, kekurangan tenaga medis, serta keterbatasan obat-obatan dan vaksin juga merupakan bentuk suatu ancaman non-militer. Karena contohnya daerah-daerah terpencil yang biasanya lebih rentan menghadapi masalah ini. Kemudian yang terakhir ada di kesehatan mental. Perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan tuntutan hidup modern dapat menyebabkan meningkatnya kasus depresi, stres, dan gangguan mental lainnya. Masalah ini kerap dianggap sepele, padahal dapat berujung pada krisis sosial bila tidak ditangani dengan secepat mungkin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer di bidang ekonomi. Ancaman non-militer di bidang ekonomi ini adalah gangguan terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara yang bukan berasal dari kekuatan bersenjata, melainkan dari faktor-faktor ekonomi. Ancaman ini bisa mempengaruhi kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, hingga bahkan ketahanan nasional. Contoh bentuknya itu ada dua. Yang pertama ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini terjadi ketika sistem perekonomian suatu negara mengalami guncangan besar. Misalnya, jatuhnya nilai mata uang, tingginya utang, atau runtuhnya sektor perbankan. Dampaknya, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan juga banyak perusahaan bangkrut, hingga menurunnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Contoh nyatanya adalah krisis moneter pada tahun 97 sampai 98 di Asia, termasuk Indonesia, di mana nilai rupiah jatuh drastis terhadap dolar AS. Dan yang kedua adalah inflasi tinggi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, dan jika tidak terkendali, inflasi ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Dampaknya, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, daya beli masyarakat menurun, jadi semuanya bakal hancur. Terus ada kesenjangan sosial meningkat dan bisa bahkan memicu keresahan rakyat. Inflasi ekstrem bisa berkembang menjadi hiperinflasi, di mana harga-harga naik tak terkendali dan uang kehilangan nilainya. Jadi, ancaman non-militer itu di bidang ekonomi seperti krisis ekonomi dan inflasi dapat merusak stabilitas negara dan dari dalam tanpa ada serangan fisik. Negara ini perlu menjaga ketahanan ekonominya dengan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, diversifikasi ekonomi, serta menjaga kepercayaan publik dan investor. Jadi pada intinya ancaman non-militer di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh bagi stabilitas negara, karena dapat berpengaruh dan berdampak kepada semua aspek juga di dalam suatu negara. Itu saja, sekian, dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan penanganan dari beberapa bidang yang akan saya sebutkan
dalam non-militer. Yang pertama ada di bidang sosial budaya, yaitu hilangnya nilai budaya lokal akibat globalisasi dan menurunnya rasa nasionalisme. Untuk penanganannya bisa dengan menguatkan pendidikan karakter dan menambah wawasan kebangsaan ataupun melestarikan budaya lokal. Yang kedua ada di bidang teknologi informasi. Dampaknya adalah penyebaran hoax, berita palsu, ujaran kebencian, dan ketergantungan berlebihan pada teknologi. Untuk penanganannya bisa dengan meningkatkan literasi digital dan edukasi dalam bermedia sosial, serta penggunaan teknologi untuk hal-hal positif. Yang ketiga ada di bidang kesehatan. Dampaknya menyebarnya penyakit menular, misalnya pandemi, menurunnya kualitas SDM karena gizi buruk. Untuk penanganannya bisa dengan dilakukan peningkatan layanan kesehatan, program imunisasi, dan pola hidup sehat. Yang keempat ada di bidang politik. Dampaknya adalah konflik internal antar kelompok politik. bisa juga meningkatnya korupsi dan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Untuk penanganannya bisa dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta juga mengedukasi akan pentingnya kesadaran politik yang sehat. Dan terakhir ada di bidang ekonomi. Dampaknya adalah meningkatnya pengangguran dan kesenjangan sosial. Bisa melemahnya produk lokal karena masuknya produk asing. Untuk penanganannya bisa dengan menguatkan kemandirian ekonomi nasional dan mendorong UMKM lokal. Jadi ancaman non militer itu tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi adalah pengaruh yang bisa melemahkan negara dari dalam. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak dan penanganannya. Terima kasih. Selanjutnya ada ancaman non-militer di bidang politik. Untuk ancaman politik sendiri adalah segala bentuk tindakan, kebijakan, atau tekanan yang dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara, melemahkan kedaulatan, serta merusak proses demokrasi dan pemerintahan. Ancaman ini bisa datang dari dalam negeri ataupun internal, maupun luar negeri, yaitu eksternal. Ancaman politik seringkali berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, intervensi pihak asing dalam urusan politik domestik, penyebaran ideologi yang bertentangan dengan dasar negara, dan korupsi dan politik uang yang merusak demokrasi. Selanjutnya ada contoh untuk ancaman politik. Yang pertama ada yang internal ataupun dalam negeri. Itu ada UPM atau Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tentunya ada politik uang dalam pemilu yang merusak keadilan berdemokrasi. Selanjutnya ada aksi terorisme yang bertujuan mengganti sistem pemerintahan dengan ideologi lain. Selanjutnya ada eksternal ataupun dari luar negeri. Ini ada contohnya itu campur tangan negara asing melalui media sosial untuk mengaruhi opini publik saat pemilu, tekanan diplomasi negara besar agar Indonesia mengikuti kebijakan luar negeri mereka, dan penyusupan ideologi liberalisme atau komunisme yang bertentangan dengan Pancasila.